Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Muhammad Rizky dengan nomor NIM 12080300060 dari kelas Sosiologi 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Khososul Al-Quran. Definisi Khososul Al-Quran. Menurut bahasa, kata khosos berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar yang mana dikutip dari kata khososo yakusu kisoson, yang mana secara etimologinya memiliki arti mencari jejak. Sedangkan secara terminologinya, menurut Manna Al-Khalil Al-Qatan mendefinisikan Khososul Al-Quran ini sebagai suatu pemberitaan Al-Quran mengenai atau tentang hal ihwal umat-umat terdahulu dan juga para nabi-nabi terdahulu, serta juga peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Jadi, Khososul Al-Quran ini adalah suatu ilmu untuk mengkaji Al-Quran, yang mana ilmu ini membahas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tentang umat-umat terdahulu dan juga peristiwa-peristiwa para nabi-nabi terdahulu, dan juga membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Al-Quran diturunkan ke bumi ini. Khososul Al-Quran ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Kisah para nabi terdahulu, yang kedua, kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu, dan juga orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya. Yang ketiga, yaitu kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah. Contoh dari kejadian para nabi terdahulu yaitu kisah Nabi Adam, yang mana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30-39, dan juga terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11. Yang kedua yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam yang terdapat dalam Quran surat Hud ayat 25-49. Contoh yang kedua yaitu contoh dari kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu dan juga orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya. Contoh yang pertama yaitu kisah Luqman yang terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 12-13. Yang kedua yaitu kisah tentang Zulkarnain yang terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 83-98. Contoh yang ketiga, contoh dari kisah yang terjadi pada masa Rasulullah yaitu 1. Kisah burung ababil yang terdapat dalam Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Yang kedua yaitu kisah tentang hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam Quran surat Muhammad ayat 13. Selain itu juga, bila kita mempelajari materi tentang Khososul Al-Quran ini, kita dapat mendapatkan manfaatnya. Antara lain, kita dapat mengetahui tentang prinsip dakwah agama Allah. Yang kedua, kita lebih memantapkan hati kita. Yang ketiga, kita lebih memantapkan dalam jiwa kita sendiri, karena kisah-kisah itu merupakan salah satu dari peradaban. Yang keempat, yaitu mengetahui kebenaran Rasulullah di dalam berdakwah dan juga kemujizatan dalam Al-Quran. Yang kelima, yaitu kita dapat menanamkan akhlakul karimah serta mempraktekannya dalam hati dengan sangat mudah. Sekian penjelasan saya mengenai Khososul Al-Quran. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.